Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT atau Bansos, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, supaya mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi kabar gembira ya teman-teman, bahwasanya untuk para KPM PKH maupun BPNT insya Allah akan ada bantuan tambahan lagi ya di bulan Ramadan tahun 2023 ini. Nah, tepatnya di bulan puasa tahun 2023 ini ya teman-teman. Nah, kira-kira bantuan tambahannya berupa uang atau beras. Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, jadi di sini saya mendapatkan informasi dari pusat bahwasanya pemerintah akan membagikan bansos beras, telur dan ayam. Nah, bantuan ini adalah bantuan bansos pangan ya teman-teman. Jadi sekali lagi, pemerintah akan memberikan bansos beras, telur, dan ayam. Nah, ini saya dapatkan informasinya langsung dari pusat ya, dari Menteri Perekonomian atau Menko Perekonomian ya teman-teman. Nah, jadi di sini pemerintah akan memberikan bantuan sosial berupa beras dan bahan pokok lain selama 3 bulan. Nah, dimulai dari bulan Maret, April, dan Mei ya teman-teman. Nah, dilakukan untuk mengendalikan harga pangan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, serta mengendalikan inflasi. Nah, jadi bantuan beras, telur, dan daging ayam ini dilakukan untuk mengendalikan harga pangan yang naik ya teman-teman menjelang bulan Ramadan tiba. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya pada saat menjelang bulan Ramadan pasti harga bahan pokok ikut naik. Nah, pemerintah saat ini sedang mengatur regulasinya serta melakukan pendataan survei kemiskinan pada bulan Maret untuk menahan inflasi dan mencegah terjadinya peningkatan kemiskinan. Nah, jadi sampai hari ini masih dalam pembahasan ya teman-teman, sedang mengatur regulasinya, siapa yang akan dapat dan bagaimana cara mekanisme penyalurannya. Jadi ditunggu saja. Nah, waktu pemberiannya ini adalah 3 bulan ya teman-teman, mulai dari bulan Maret, April, dan Mei 2023. Nah, rencananya penerima bansos ini akan diberikan bagi yang mendapatkan program Keluarga Harapan atau PKH dan BPNT atau bantuan pangan non tunai. Nah, mudah-mudahan saja ya teman-teman untuk KPM PKH dan BPNT benar bisa mendapatkan bantuan tambahan bansos pangan ini ya, berupa beras, telur, dan ayam di bulan Ramadan nanti sampai Idul Fitri. Hadirin yang saya hormati, untuk memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, peningkatan harga pangan dan tarif menjadi tantangan dan kami berharap langkah antisipatif bisa dilakukan. Kemudian yang antara lain dilakukan dengan pemantauan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging, telur, ayam, ras. Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam, dan ini sedang diatur regulasinya, akan diberikan dalam bentuk 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan yang baik, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tahun 2023 pagi ini. Seperti disampaikan Pak Gubernur tadi, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global yang di tahun 2022 3,4% akan turun di tahun 2023 menjadi 2,9%, dan kita monitor di tahun 2024 juga masih akan melambat. Nah, risiko-risiko tersebut tentu kita lihat dari cuaca buruk,
di mana El Nino ini hujan besar dan beberapa wilayah di sumber padi, terutama di Pulau Jawa, mulai Kerawang, Subang, sebagian terendam air. Dan tentu juga ini pengaruh suku bunga yang tinggi di global dan ruang kebijakan fiskal yang lebih sempit, dan kondisi ini membuat kita harus waspada dan antisipatif terhadap resiko ke depan, termasuk memperkuat ketahanan domestik. Kita tahu bahwa harga beras kemarin ada peningkatan, salah satu yang tertinggi adalah faktornya adalah harga beras. Namun kita melihat di bulan Maret dan April ini adalah musim panen. Tentu kita tidak ingin pada saat kemarin produksi beras rendah, harga tinggi, dan pada saat panen harga turun. Sehingga tentu kita akan kehilangan beberapa segi, baik dari nilai tukar petani maupun dari segi inflasi. Sehingga tentu ini perlu kita jaga agar nilai tukar petani bisa baik dan nilai inflasi bisa terkendali. Terkait administered price, pemerintah melihat komponen tertinggi dari transportasi udara adalah aftur, dan pemerintah sedang melihat apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi harga aftur tersebut. Mengawali tahun 2023, inflasi IHK masih di atas 5%, yaitu bulan Januari 5,28% dan Februari naik 5,47%. Tentu kita harus memonitor bulan Maret dan April, apalagi memasuki bulan Ramadan dan hari besar keagamaan. Secara spasial, realisasi inflasi gabungan kota ini berada di atas nasional. Nah, tentu inflasi administered price kita terus sekarang cenderung menurun, namun kita harus memonitor pada saat nanti 80 juta penduduk pulang kampung. Nah, ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Kemudian agenda GNPIP tentunya sejak tahun 2022 telah berjalan secara baik, dan memperhatikan kondisi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan itu yang besarnya 104,2 triliun dengan fokus program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan. Penguatan sektor pertanian antara lain pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur, termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, kemudian DAK fisik dan non-fisik, serta dana desa terkait dengan ketahanan pangan. Dari segi logistik, pemerintah juga akan membangun jalan, di mana jalan itu menjadi anggaran dari pusat yang anggarannya lebih dari 30 triliun di tahun 2022 ini. Hadirin yang saya hormati, untuk memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, peningkatan harga pangan dan tarif menjadi tantangan, dan kami berharap langkah antisipatif bisa dilakukan. Kemudian yang antara lain dilakukan dengan pemantauan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging, telur ayam ras. Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam, dan ini sedang diatur regulasinya, akan diberikan dalam bentuk 3 bulan, terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non-tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan, dan juga kami mengingatkan bahwa bulan Maret ini akan ada survei terkait dengan kemiskinan, sehingga tentu diharapkan kita bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat. Nah, bantuan sosial ini akan dilaksanakan di bulan Maret, April, dan Mei. Kedua, optimalisasi operasi pasar dan pasar murah untuk komoditas pangan strategis, dan di sini Kepala Badan Pangan sedang juga mempersiapkan beserta Bulog agar keterjangkauan harga ini tersedia di pasar-pasar tradisional. Yang ketiga, memastikan alokasi anggaran subsidi ongkos angkut melalui APBD. Sekali lagi, ini subsidi ongkos angkut melalui APBD dengan biaya tidak terduga bisa dimanfaatkan untuk ini, dan tentu dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri akan mengkoordinasikan dan bisa membantu memfasilitasi hal ini.
Keempat adalah pengawasan, terutama untuk pangan dan energi. Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir ini dalam bentuk moral suasion, dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga sehingga terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana sehingga tidak terjadi overbuying akibat daripada misinformasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, pemerintah dan Bank Indonesia dengan TPIP dan TPID terus mendorong sinergi agar inflasi tetap dalam sasaran 2023, yaitu tentu kita menargetkan di 2023 inflasinya adalah 3,6%, dan tentu ini menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian baik di 2023 maupun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama TPIP, kami ucapkan terima kasih atas seluruh upaya dan kerja keras seluruh pihak, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, Kapolri dan seluruh Kapolda dan Kapolres, serta TNI Polri, sehingga tentu kita bisa menjaga stabilitas harga di tingkat daerah dan kerjasama sekali lagi menjadi kunci untuk penanganan melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat. Dan dengan ini tentunya saya berharap supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada Pak Gubernur Sulawesi Selatan yang menjadi lumbung beras Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur inflasi tergantung Gubernur Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.